Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas naluri atau insting yang ketiga ya. Yakni apa? At-tadayyun, naluri untuk beragama atau fitrah beragama. Sebagaimana naluri atau fitrah yang lain itu memiliki beberapa manifestasi, maka naluri beragama atau fitrah beragama ini juga memiliki beberapa manifestasi atau madahirnya. Di antaranya yang pertama adalah al-ibadah, yakni ibadah. Berkaitan dengan ibadah ini, mu'allif menyampaikan la yajuzu an tutrakal ibadatu lil wujdani yuqarriruha kama yatibu lahu. Tidak boleh ibadah itu diserahkan pada perasaan, di mana perasaan yang menentukan apa yang disukainya. Au yu'addihal insanu kama yatakhayyal. Atau tidak boleh pula diserahkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang dia imajinasikan. Di sini ada dua. Tidak boleh beribadah itu hanya diserahkan kepada perasaan dan tidak boleh juga hanya berdasarkan imajinasi manusia. Meskipun yang namanya ibadah ini adalah merupakan salah satu manifestasi dari naluri beragama. Sehingga manusia siapapun itu pasti dia memiliki naluri beragama dan punya kecenderungan untuk beribadah kepada sesuatu. Tetapi ibadah ini tidak boleh berdasarkan hanya perasaan, kemudian imajinasinya atau khayalannya. Bal la budda ayyatadakhal al-aqlu li ta'yini ma tajibu ibadatuhu. Akan tetapi berkaitan dengan ibadah ini harus menyertakan akal, supaya akal bisa menentukan apa yang seharusnya disembah atau apa yang seharusnya diibadahi. Li'annal wujdana urdatun lil khata'i wad dhalal. Karena perasaan itu rentan untuk melakukan kesalahan dan juga tersesat. Ini kita bacakan dulu teksnya, nanti akan kita bahas ya. Wa katsiran ma yudfa'ul insanu li'ibadati asya'a yajibu tahtimuha. Seringkali terjadi manusia itu didorong untuk beribadah atau menyembah sesuatu yang seharusnya dia hancurkan. Misalkan apa? Yang seharusnya dia hancurkan. Ya, ada patung roti. Patung roti, patung kue. Au yudfa'u litaqdisi asya'a muhtaqarah. Atau mendorong manusia untuk mengagungkan sesuatu yang hina, sesuatu yang remeh. Ini kalau ibadah hanya berdasarkan perasaan, akhirnya dia menyembah sesuatu yang harusnya dia hancurkan, menyembah atau mengagungkan sesuatu yang seharusnya dia hinakan atau memang tidak layak ya. Fa idza turikal wujdan wahdahu yuqarriru ma ya'buduhul insan. Kalau perasaan ini dibiarkan begitu saja untuk menentukan apa yang seharusnya disembah oleh manusia atau diibadahi oleh manusia, adda dzalika ila dhalali fi ibadati ghairil khaliq.
maka yang demikian itu akan menjerumuskan manusia dalam kesesatan dalam hal peribadatan kepada selain Al-Khaliq, selain Sang Pencipta. Au ila tawahum fit taqarrub ilal khaliqi bima yubaidu anhu. Atau dia akan berusaha mendekatkan diri kepada pencipta, tetapi ternyata sebenarnya itu justru menjauhkan. Karena hanya berdasarkan perasaan. Contoh misalkan, orang-orang musyrik Makkah dulu, mereka sangat menghormati nenek moyangnya. Berdasarkan rasa hormat mereka kepada para pendahulunya, kemudian mereka membuat patung-patung itu. Karena hanya didasarkan pada perasaan, akhirnya mereka menyembah patung yang tadinya patung ini adalah manifestasi dari nenek moyang mereka. Ya kan? Padahal kalau secara logika seharusnya patung itu namanya kayu, kan tidak mungkin untuk menjadi Tuhan. Atau alasan berikutnya, dengan apa yang mereka lakukan itu mereka bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru bukan mendekatkan, tetapi menjauh. Ini karena ibadahnya hanya berdasarkan imajinasi, hanya berdasarkan perasaan. Padahal perasaan itu sangat rentan untuk salah dan untuk tersesat. Di sini akan diberikan penjelasan kenapa perasaan itu kok seperti itu. Dzalika annal wujdana awil dhamir ihsasun ghariziyun aw syu'urun yatara'a amama waqi'in mahsusin wa yatajawabu ma'ahu. Yang demikian itu karena perasaan itu adalah ihsasun gharizi. Ihsasun gharizi itu adalah realitas yang dapat diindra, ya, jadi sensasi. Perasaan sejatinya adalah sensasi dari apa? Naluri. Ihsasun gharizi. Sensasi dari naluri. Benar tidak? Persepsi, sensasi. Au syu'urun yatara'a amama waqi'in mahsusin fayatajawabu ma'ahu. Atau dia adalah perasaan yang muncul di hadapan realitas yang dapat diindra. Jadi perasaan itu dia adalah sensasi gharizi tadi ya, sensasi naluri atau respon dari sesuatu yang bisa kita indra. Jadi terbatas memang perasaan itu. Perasaan itu hanya respon dari apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang dirasa oleh kulit dan juga lidah. Au huwa tafkirun yusiru hadza syu'ur, atau pemikiran yang membangkitkan perasaan tersebut. Makanya kalau orang hanya mengandalkan perasaan dan imajinasi, yang disembah itu akan macam-macam, mengikuti perasaan, mengikuti apa yang mereka lihat atau apa yang mereka khayalkan. Makanya masing-masing tempat akhirnya Tuhannya berbeda-beda kan. Tuhannya orang Yunani berbeda dengan Tuhannya orang Romawi, berbeda lagi nanti dengan Tuhannya orang Mesir, Tuhannya orang Nusantara dulu, berbeda-beda. Karena persepsinya atau sensasi yang mereka rasakan berbeda-beda. Padahal ini fitrah ya. Ternyata kalau hanya mengandalkan naluri tanpa bimbingan wahyu, orang rentan untuk tersesat. Fa'idha ahdatsal insanu raja'an li hadha syu'ur bimujarradi wusulihi duna tafkirin. Kalau seseorang itu kemudian dia bertindak hanya berdasarkan perasaan atau pemikirannya, pemikiran yang maksudnya tadi adalah imajinasi tadi,
Farubbama adda dzalika ilal khata' wad dhalal. Yang demikian itu akan menjerumuskan pada kesalahan dan kesesatan. Sebagai contoh, di sini disebutkan contohnya, qad tara masalan fil lail syai'an fatadhunnuhu aduwan lak. Kadang engkau melihat di malam hari sesuatu yang engkau duga itu adalah musuh. Lihat apa? Malam-malam kemudian kau lihat ada bayangan. Dia menduga ini adalah musuh atau sesuatu yang membahayakan. Ya? Ini perasaan ini. Fatataharraku fika gharizatul baqa fi madharil khauf. Maka insting bertahan hidup itu akan aktif, ya, bergerak dia. Kemudian bermanifestasi menjadi apa? Al-khauf, ketakutan. Fa idza stajabta infi'aliyan li hadha syu'ur wa ahdatsta raja' alladhi yatatallabuhu wa huwa sirah awil harab. Nah, kalau kita merespon perasaan dan khayalan-khayalan tadi, kemudian kita melakukan sebuah tindakan, di antaranya adalah dengan apa? Teriak atau berlari. Kana dzalika khata'an minka. Yang demikian itu adalah kesalahan dari dirimu sendiri. Jadi malam-malam lihat kok ada bayangan, dikira ini musuh atau sesuatu yang membahayakan, akhirnya teriak atau lari. Karena dia bertindak hanya berdasarkan perasaannya dan khayalannya, bukan dengan nalarnya atau pemikiran yang sehat. Di anna katakuna inda idzin sukhriyatas sakhirin, dan ketika itu engkau akan menjadi bahan tertawaan. Gara-gara lari melihat bayangan. Walakin hina tasta'milu aqlaka, akan tetapi ketika engkau menggunakan akalmu, wa tufakkiru fi hadzal syu'ur, kemudian memikirkan tentang perasaan yang ada dalam dirimu, qabla an tuhditsa raja', sebelum melakukan tindakan. Jadi mikir dulu, ini menggunakan akal sehat, kemudian berpikir sebelum bertindak tadi ya. Yatabayyanu laka ma yajibu an taquma bihi min amal. Maka engkau akan sadar apa yang seharusnya engkau lakukan. Qad yakunu syabahu amudan kahrobaiyan. Karena bisa jadi setelah mikir tadi, bisa jadi bayangan yang engkau lihat itu adalah tiang listrik. Au syajaratan, atau bayangan pohon. Au hayawanan, atau bayangan hewan. Ini nggak selalu musuh. Tapi kalau orang sudah perasaan, langsung dia respon, langsung dia bertindak, nah ini lucu. Begitu pula dengan ibadah. Nah, apalagi ibadah ya. Ibadah kok hanya berdasarkan perasaan, hanya berdasarkan imajinasi. Walidzalika la yajuzu ayyaqtaribal insanu bina'an ala dafi'il khayal. Oleh karena itu manusia juga tidak boleh gelisah sebenarnya, tidak boleh gundah, tidak boleh stres, ya. Tidak boleh irtirab. Hanya karena apa? Binaan ala dafi'il khayal. Hanya berdasarkan dorongan imajinasi. Awil wujdan wahdah, atau perasaannya semata. Jadi jangan kita mulai irtirab, gelisah, bingung, hanya karena khayalan-khayalan atau perasaan yang belum tentu benar. Overthinking. Ya itu. Makanya kan tentang zon ini ya. Inna dhanna la yughni min gimana ya? Ba'dul zon. Iya. Inna ba'dadh-dhani itsm bahkan ya.
Sesungguhnya iya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Kita diperintahkan untuk menjauhi prasangka-prasangka yang buruk. Lalu yang itu tidak bisa memberikan manfaat untuk kita. Orang-orang musyrik disebut mereka itu beribadah hanya berdasarkan sangkaannya, hanya berdasarkan perasaan dan imajinasi mereka. Karena mereka tidak punya nas, mereka tidak punya dalil, ataupun apa yang mereka lakukan itu sebenarnya juga sangat bertentangan dengan logika. Jika disebut sebagai dhon. Bal la budda min isti'malil aql ma'ahu. Tetapi kita harus menggunakan akal ya kalau kita bertindak itu. Jangan hanya perasaan ataupun khayalan, imajinasi. Libatkanlah akal. Wala yajuzu an takuna ibadatun illa wifqa ma yurshidu ilaihil aql. Dan tidak boleh kita beribadah kecuali sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh akal. Hatta takunal ibadatu liman tahdil fitratu liibadatihi. Sehingga ibadah ini terarah sebagaimana arahan fitrah kita, yakni menyembah siapa? Wa huwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Yakni Allah tabaraka wa ta'ala, al-khaliq, al-mudabbir, pencipta, pengatur, alladzi yash'urul insanu daiman bil hajati ilaihi subhanahu. Yang mana manusia setiap saat akan selalu merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjelaskan tentang ibadah, di mana ibadah tidak boleh hanya mengandalkan perasaan ataupun khayalan imajinasi. Sehingga qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini." Katakanlah, aku menyembah Allah mukhlishan, dengan tulus ikhlas, lahu dini, tulus ikhlas kepadanya dalam beragama. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ayat-ayat yang semisal menyatakan bahwasanya menyembah itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ayat-ayat yang lain akan menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ini istimewanya manusia jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Misalkan hewan-hewan, mereka itu diberikan perasaan sama seperti kita. Tetapi mereka tidak diberikan akal. Inilah yang menjadi salah satu keistimewaan makhluk yang bernama manusia ini. Tetapi banyak di antara kita itu salah dalam memposisikan akal. Seolah-olah akal itu adalah sesuatu yang madmum, sesuatu yang tercela, sesuatu yang bahkan harus dimusuhi. Jadi beragama itu tidak boleh menggunakan akal. Dan terus kalau tidak menggunakan akal, menggunakan apa? Ya memang beragama tidak menggunakan ini, landasan bukan akal. Tetapi dalam beragama, akal itu harus jadi alat. Kan beragama, beribadah itu kan landasannya apa? Dalil kan? Nas. Baik itu nas Al-Quran dan hadis. Tetapi apakah bisa memahami nas tanpa menggunakan akal? Apakah bisa? Jadi harus ini ya, proporsional. Jadi akal yang menjadi salah satu kemuliaan manusia ini jangan dimusuhi, jangan dicela. Karena banyak di dalam ayat Al-Quran justru Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang tidak menggunakan akalnya. Ya, afala ta'qilun. Apakah mereka tidak berakal? Kita lihat. Nah, di antara ayat-ayat yang
menyeru kita untuk menggunakan akal kita, di antaranya adalah di Quran surah Al-Baqarah 164. Kan setelah pembahasan tentang alam semesta ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit, bumi, pergantian siang dan malam, wal fulkil lati tajri fil bahri, dan bahtera-bahtera atau kapal-kapal yang berada di atas lautan, bima yanfa'un nas, yang membawa barang-barang banyak yang bermanfaat untuk manusia, dan seterusnya sampai nanti di ujung ayatnya itu ada kalimat la ayatil liqaumin yaqilun. Itu semuanya adalah tanda-tanda, ada ayat-ayat, bukti-bukti kekuasaan Allah untuk kaum yang berakal, artinya menggunakan akal mereka. Nanti di Quran surat Ali Imran 190 dan 191 juga demikian. Nanti di ujungnya ketika Allah menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang jernih. Karena bahaya ya ibadah yang hanya berdasarkan perasaan. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim itu kan dikisahkan itu kan, ketika melihat bintang, wah bintang ini kan menarik, ya kan? Berarti kan secara perasaan ya, perasaannya ini bintang ini menarik, berarti ini adalah Tuhan, disembah, diibadahi. Ternyata setelah itu bintangnya hilang. Nah akal yang berbicara, loh, masa Tuhan kok hilang, nggak muncul? Tadinya kelihatan, oh berarti bukan. Ini kan ketika berhadapan dengan para penyembah bintang, ini Nabi Ibrahim itu mengajak mereka berpikir, ya kalian sembah itu secara logika, ya kalau logika orang sehat itu ya normal, ini kalahnya jadi Tuhan kan. Kemudian di waktu berikutnya melihat bulan yang mana dia lebih besar dibandingkan bintang jika terlihat dari bumi. Ini lebih besar. Hada Rabbi, ini adalah Tuhan. Kemudian setelah itu bulan pun sirna, dia hilang. Akhirnya, wah, secara logika, ini akal sehat, ini bukan Tuhan. Hari berikutnya melihat matahari, dibandingkan matahari itu lebih besar, lebih dahsyat sinarnya dibandingkan bulan dan bintang, maka ini adalah Tuhan. Ternyata setelah itu matahari pun tenggelam. Maka akal Nabi Ibrahim mengatakan ini bukan Tuhan. Berarti Tuhan adalah Ia yang menciptakan dan mengatur matahari, bulan, dan bintang. Begitu. Jadi rata-rata memang orang terdahulu itu menyembah atau beribadah hanya mengikuti perasaan, khayalan-khayalan mereka. Dan ini memang akan menjauhkan seseorang dari nilai-nilai tauhid. Makanya ketika di debat itu kan ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan siapa? Yang pas habis ngancurin itu. Iya. Dengan masyarakat. Dengan siapa tuh? Raja siapa? Babilon. Iya, Raja Namrud ya. Yang mengaku sebagai Tuhan. Kan debatnya logis. Logis di sisi Nabi Ibrahim, tetapi tidak logis di sisi Namrud. Ketika ditanya Tuhanmu bagaimana? Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Ini kan logika. Tuhan itu ya yang menghidupkan dan yang mematikan. Sekarang coba dilihat di antara sesembahan manusia itu, adakah ia yang menyatakan dirinya adalah yang menghidupkan dan yang mematikan? Karena Namrud, oh saya bisa. Versinya Namrud menghidupkan dan mematikan. Satu dibiarkan hidup, satu dibunuh. Nah, bisa.
Oke lah, ini logikanya nggak nyampe ke dia ini kan. Kasih logika baru. Apalagi Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur, kemudian menenggelamkannya di barat. Ini sih banyaknya salah karena ketukar. Nah, ini logika yang sudah tidak mungkin bisa dilakukan oleh Namrud. Fabuhitan ladzi kafar, sudah terdiam. Pun sama, debat logis antara Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun menyatakan bahwasanya aku adalah Tuhan yang paling tinggi, maka Nabi Musa mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, dan dia adalah yang paling tinggi. Apa kata Fir'aun? Dia meminta Haman untuk membangun bangunan yang tinggi sampai bisa ngintip langit. Loh, katanya dia yang paling tinggi. Kan nggak usah naik, tinggal lihat ke bawah aja. Jadi memang sudah kalah logikanya ya. Sampai tukang-tukang sihirnya dan seterusnya. Ini sudah kalah. Nah, orang beriman itu adalah mereka yang menggabungkan antara nas, logika, dan perasaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya mengandalkan perasaan, tidak hanya mengandalkan logika. Karena kalau mengandalkan perasaan itu sering salah dan sering tersesat. Kalau hanya mengandalkan logika, ada hal-hal yang memang tidak mampu dijangkau oleh logika. Maka logika berikutnya adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang tertinggi itu adalah nas. Di bawahnya adalah logika. Ya. Dan juga perasaan. Kalau orang zaman dulu itu kan mereka secara pemahaman teknologi itu luar biasa ya, maksudnya cerdas. Iya. Nah itu masuknya di akal atau masuknya di logika. Maksudnya kayak bangunan-bangunan yang mereka mengukir batu, mereka itu yang kita zaman sekarang aja nggak bisa ngelakuin itu. Iya. Maksudnya kenapa tidak bisa mengarahkan mereka pada fitrah nalurinya beragama gitu. Padahal kan berarti pinter banget gitu. Iya. Yang itu. Kadang antara logika ya dengan perasaan itu kadang nggak sinkron. Dalam hal teknologi mereka mengandalkan logikanya, tapi dalam hal peribadatan mereka mengandalkan perasaan. Itu. Jadi nggak sinkron di sini. Bukan berarti kalau mereka maju ini berarti juga seharusnya ini maju gitu kan, tidak selalu. Jadi mereka maju dalam hal teknologi, tapi tidak maju dalam hal spiritualnya. Jadi sebenarnya fitrah itu sudah mengarahkan ya, seperti kompas. Kalau kita kompas itu kan pasti merujuknya kepada utara dan selatan. Sebenarnya fitrah kita, yakni tadayun tadi itu memang mengarahnya adalah kepada menuhankan sesuatu, beribadah kepada sesuatu. Nah, akal inilah yang memastikan bagaimana cara untuk mengarah ke arah yang ditunjukkan oleh kompas tersebut. Jadi kalau sudah ada perpaduan antara nas, akal, dan perasaan ini, Masya Allah. Misalkan tadabur ini, ya tadabur, ini sudah ada nasnya. Kemudian kita menggunakan kemampuan akal kita untuk ini maknanya, cari ini dan seterusnya, akhirnya ketemu, kemudian dirasa. Itu berarti inspirasinya saya harus ini dan seterusnya. Kan begitu ya? Begitu pula ketika kita beribadah, misalkan sholat, ya, sesuai dengan nasnya kan, tidak bisa kita
nakal-nakal sendiri atau bayangin atau terus pokoknya seperasaan kan nggak bisa. Ya, sholat itu harus dimulai dengan takbiratul ihram dan seterusnya. Kemudian logika kita jalan itu setelah itu. Ada ini, kemudian dirasa-rasakan makna bacanya dan seterusnya. Ini sudah, ini bekerja itu antara nas, logika dan akal. Ya, beragama seharusnya seperti itu. Nah, orang kalau beragama hanya mengandalkan nas, kemudian dia tidak melibatkan akal dan perasaannya, maka ibadahnya itu ya kosong. Hanya sebatas ini, sebatas ini, sebatas ini. Justru nikmatnya beribadah itu kan ketika ada ya, logika dan rasa tadi. Orang berdoa, kalau dia tidak melibatkan logika dan rasa, dia hanya membaca apa? Hanya membaca kalimat-kalimatnya kan? Iya kan? Sering ya kita ini ya, ketika ditanya mungkin dia nggak paham. Mungkin dia juga tidak bisa merasakan kenikmatan indahnya doa tersebut. Atau dia hanya mengandalkan dua hal, teks dan juga perasaan. Dia nggak paham, artinya dia logikanya nggak jalan, nggak paham apa yang dibacanya. Pokoknya ketika ini ikut baca kemudian ini ya meresapi suasananya, tapi dia tidak paham apa yang sedang dibaca. Jadi dalam berdoa pun demikian. Misalkan berdoa Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan nas. Kemudian ketika kita paham artinya melibatkan logika kan ini artinya ini. Kemudian nanti ada rasa yang muncul. Baik, sementara sampai di sini. Nanti berikutnya insya Allah akan membahas tentang kekhusyuan ya, kekhusyuan dan juga al-bara'ah. Yang kita tutup dulu untuk sesi kajiannya. Insya Allah setelah ini kita akan buka tanya jawab. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.